Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Hanif Fadila, mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai ilmu lughah an-nafsi atau psikolinguistik untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu lughah at-tatbiki yang diampu oleh Al-Ustadz Hasyim Panirin SPDI MAPD. Baiklah, ilmu lughah an-nafsi atau psikolinguistik. Ilmu ini adalah ilmu yang menggabungkan antara dua ilmu, yaitu ilmu psikologis dan ilmu linguistik. Ilmu psikologis adalah ilmu yang berkaitan dengan otak manusia, dan ilmu linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Jadi ilmu psikolinguistik atau ilmu lughah an-nafsi adalah ilmu bahasa yang dikaitkan dengan otak manusia. Artinya di dalam ilmu ini nanti kita akan melihat beberapa kajian tentang ilmu bahasa itu sendiri yang dikaitkan dengan otak manusia, karena bahasa itu sangat berkaitan erat dengan manusia sebagai penutur bahasa itu sendiri. Sebagaimana yang tercantum di dalam kitab ilmu lughah at-tatbiki yang digunakan, yaitu majalu hadzal ilmu huwa as-suluk al-lughawi lil fardi. Jadi pembahasan ilmu ini adalah as-suluk al-lughawi lil fardi atau language behavior. Artinya adalah bahasa yang artinya adalah nanti di dalam pembahasan di dalam ilmu psikolinguistik ini kita akan membahas atau mengkaji tentang bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana bahasa itu dipraktekkan. Intinya adalah ilmu-ilmu bahasa yang berkaitan dengan otak manusia. Oke. Wasuluk artinya tadi language behavior itu ada dua asas yang dibahas di dalam as-suluk al-lughawi lil fardi ini, yaitu adalah al-iktisab al-lughawi. Al-iktisab al-lughawi ini adalah akuisi linguistik. Akuisi linguistik atau pembahasan tentang bagaimana bahasa itu diperoleh, baik itu pemberolehan bahasanya dari semenjak dia lahir, artinya adalah bahasa ibu, baik itu bahasa dipelajari setelah dewasa, artinya ini adalah bahasa asing tentunya, karena kalau bahasa dari sejak kecil itu adalah bahasa ibu. Nah, jadi intinya adalah pembahasan yang pertama yang ada di ilmu lughah an-nafsi ini yang tadi mengkaji tentang as-suluk al-lughawi. As-suluk al-lughawi itu ada dua asas di dalamnya. Yang pertama yaitu adalah al-iktisab al-lughawi atau akuisi linguistik. Itu adalah tentang bagaimana bahasa itu didapatkan. Nah, nanti akan dikaji secara menyeluruh, secara detail, bagaimana proses pendapatan bahasa itu, bagaimana perbedaan antara orang per orangnya dalam mendapatkan bahasa, karena kan akan beda ya antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara misalkan orang yang tinggal di daerah-daerah tertentu. Pokoknya banyak faktor yang mempengaruhi proses pendapatan bahasa itu. Nah, ini yang akan dikaji di dalam akuisi linguistik atau al-iktisab al-lughawi. Adapun asas yang kedua yaitu adalah al-ada al-lughawi. Al-ada al-lughawi ini adalah performa bahasa, artinya bagaimana bahasa itu dipraktekkan. Kalau tadi bagaimana bahasa didapatkan, sekarang adalah bagaimana bahasa itu dipraktekkan. Nah, itu adalah dua hal yang menjadi asas yang dikaji di dalam as-suluk al-lughawi lil fardi atau language behavior, yang merupakan fokus pembahasan ilmu lughah an-nafsi atau psikolinguistik.
Dan wala yumkin al-usul ila syai'in min zalika, kita tidak mungkin dapat memahami atau mengetahui kedua hal tersebut illa bi ma'rifati anzomatil ma'rifiyah indal insan, kecuali dengan terlebih dahulu mengetahui tentang sistem kognitif manusia. Kenapa? Karena bahasa itu berkaitan langsung dengan manusia, dan kajian di dalam psikolinguistik ini sangat erat kaitannya dengan otak manusia, artinya sistem kognitif. Maka kedua hal itu tidak bisa kita pahami kecuali dengan terlebih dahulu memahami sistem kognitif manusia. Bagaimana manusia itu merespon ketika ada sesuatu yang misalkan ada suatu ungkapan, bagaimana manusia itu meresponnya, ada suatu kejadian, bagaimana manusia itu meresponnya. Itu adalah hal-hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum kita melangkah untuk mengetahui dua asas yang terdapat di dalam as-suluk al-lughawi tadi. Oke, baik, demikian pembahasan saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, hazawallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.